Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Talang kelapa baru selesai diguyur hujan. Jalan tanah lengket dan udara dingin masuk dari celah jendela. Fikri Mahendra duduk di lantai bersama Rafa yang belajar menulis huruf. Naila Sari menyiapkan teh dan meletakkannya di meja kecil. Rumah terasa tenang tetapi ada beban yang tidak jelas. Telepon Naila bergetar di sudut meja. Nama Arman muncul. Naila menarik napas pelan. Ia menyentuh layar lalu membiarkannya berdering. Senyum kecil singgah dan hilang. Fikri melihat kilasan nama itu lalu menunduk pada buku Rafa. Ia menahan pikiran yang berisik. Rafa menggoyang bahu Fikri. Fikri tertawa tipis dan memeluk anaknya. Malam datang cepat. Baju Naila lembab karena jemuran belum kering. Kain menempel di kulitnya. Ia mengganti baju di kamar dan berjalan ke dapur. Fikri berdiri dekat. Nafas mereka bertemu di ruang sempit. Ada jarak yang menolak. Ada rasa ingin memeluk yang patah di tengah jalan. Aku capek, kata Naila tanpa menoleh. Besok aku berangkat pagi, balas Fikri pelan. Kau tidak harus mengurus semuanya malam ini. Istirahat saja. Nafas Fikri menahan kecewa. Ia duduk di kursi. Telepon Naila kembali bergetar. Kali ini ia mengangkat dan berjalan ke ruang depan yang lebih gelap. Suaranya pelan. Arman menanyakan kabar dan mengajak bertemu. Nada suara itu hangat dan tegas. Naila menjawab pendek. Ia tidak memberi janji tetapi juga tidak menutup pintu. Fikri masuk ke kamar Rafa dan menatap anaknya yang mulai mengantuk. Ia menyelimuti Rafa. Di luar kamar, langkah Naila terdengar pelan. Ia menyimpan telepon di saku dan mengambil selimut untuk ruang depan. Fikri ingin bertanya tapi menahan diri. Perutnya tegang. Ia ingat proyek yang menyita hari. Di ruang depan, bayangan lemari memanjang. Lampu berkedip lalu stabil. Naila berbaring di sofa. Pundaknya kaku. Matanya menatap langit-langit. Ia membuka pesan baru dari Arman. Janji tentang tempat yang aman. Janji tentang hidup yang tidak ribut. Jari Naila berhenti di atas layar. Ia menulis kalimat pendek lalu menghapus. Aku ingin tenang, tulis Naila. Datang saja besok siang. Kita makan dan bicara, balas Arman. Aku belum bisa pastikan, kata Naila. Aku akan menunggu. Aku serius. Naila mematikan telepon. Ia menyentuh tengkuk yang dingin. Ada sensasi seperti ditatap dari sudut ruangan. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya sofa, meja, dan tirai yang bergerak pelan. Ia menarik selimut sampai pundak. Ia memejamkan mata. Fikri masuk ke kamar tidur. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Ia duduk di tepi ranjang. Teleponnya sunyi. Ia menimbang pilihan. Mengusut atau percaya. Ia menutup mata. Rafa memanggil dari kamar sebelah. Ayah, boleh pegang tangan? Suara Rafa lirih. Boleh. Ayah di sini, jawab Fikri. Rafa menggenggam kuat. Ujung jari anak itu dingin. Fikri membacakan doa yang ia hafal. Suara serangga masuk lewat ventilasi. Rafa terlelap dan tiba-tiba mengigau. Ia menyebut kata yang tidak jelas. Matanya berkedut. Ia menendang selimut. Fikri membetulkan posisi tidur anaknya. Lampu kamar meredup sebentar. Ada bunyi kecil dari plafon seperti benda ringan bergeser. Fikri menoleh ke atas. Tidak ada perubahan. Ia mematikan lampu dan berbaring. Naila, kau sudah tidur? Tanya Fikri dari ambang kamar. Belum. Aku di sini saja, jawab Naila dari ruang depan. Masuk kamar. Udara mulai dingin. Aku tidak apa-apa. Fikri berdiri di koridor gelap. Ia melihat ruang depan. Naila meringkuk di sofa. Mereka saling menatap singkat. Tidak ada kata lain.
Fikri kembali ke kamar dan menutup pintu. "Besok kau libur," kata Fikri pelan. "Belum tahu," jawab Naila. "Kalau perlu sesuatu, panggil." Hening turun dari ruang depan ke kamar. Fikri memejamkan mata. Di telinga ada denging tipis yang datang dan pergi. Di ujung malam itu, rumah diam seperti menunggu jawaban. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang benar-benar tidur. Hanya napas yang tertahan dan pikiran yang berputar di tempat yang sama. Sunyi yang menempel di dada belum lepas ketika Naila duduk di meja pojok rumah makan dekat Ampera. Lampu kuning memantul di permukaan meja, aroma pindang yang kuat menempel di udara, dan kipas berputar lambat. Arman sudah menunggu, kemeja licin, senyum tipis, mata yang jarang berkedip. Naila merapatkan cardigan, kulitnya masih menyimpan dingin dari malam sebelumnya, dan telapak tangannya berkeringat. Pelayan menaruh 2 gelas teh, sendok beradu pelan, membuat nadinya terasa tidak stabil. Kotak kecil muncul dari saku Arman dan berhenti di antara piring. Tutupnya dibuka, cincin bersinar seperti rencana yang sudah matang. Naila menatap singkat lalu memalingkan pandang ke jendela yang menampakkan lalu lintas. Arman mencondongkan badan, suaranya rendah dan menekan. "Aku serius," katanya. "Aku ingin kau lepaskan yang mengikatmu." Naila menelan ludah. "Aku tidak bisa mengabaikan Rafa," jawabnya pelan. Arman menggeser kotak lebih dekat. "Aku tidak menuntut anakmu. Aku menuntut kepastianmu." Sentuhan lutut di bawah meja membuatnya sadar posisi. Ia menarik kakinya pelan, menahan getar di paha. Arman tertawa pendek lalu memasang wajah datar. "Fikri tidak bisa melindungimu dari tekanan itu. Kau butuh orang yang siap berdiri di depan." Naila menahan nafas. "Fikri bekerja keras," katanya. "Yang kau sebut tekanan hanyalah hidup." Arman menatap tanpa senyum. "Hidup perlu keputusan." Ancaman putus atau lanjut ia ucapkan tanpa jeda. "Besok aku tidak menunggu bila jawabanmu tetap kabur." Piring datang, uap panas naik, tangan Arman bergerak pelan seolah menawarkan tempat istirahat. Naila menegakkan punggung, berusaha tenang, lalu mengembalikan kotak tanpa kata. Arman memasukkannya lagi ke saku, lalu menatap seperti menghafal wajah. "Kau tahu aku bisa membuat hidupmu lebih rapi," katanya. "Tempat tinggal yang baik, usaha yang jelas, tidak ada ribut yang melelahkan." Jari Naila menyentuh pinggir gelas. "Aku akan pikirkan," katanya. Arman mengangguk pelan, namun sorot matanya mengikat. Di perjalanan pulang, pesan Arman masuk terus. Nada manis berubah menjadi daftar tuntutan. Ia ingin jadwal, ingin jawaban, ingin kepastian. Naila membaca satu persatu, gemetar kecil muncul dan hilang di perut. Ia hampir menulis ya, lalu menghapus. Di sisi lain kota, Fikri menerima kabar samar dari seorang kenalan bahwa istrinya terlihat di sekitar pusat belanja. "Kau baik-baik saja?" tanya suara di telepon. "Aku cuma bertanya." Fikri mengucap terima kasih tanpa menambah kata. Ia memilih diam. Pintu rumah dibuka. Rafa berlari memeluk pinggang Naila, bau sabun masih melekat di rambutnya. Fikri menatap dari ruang tengah, menimbang raut wajah istrinya. "Makan sudah siap," katanya datar. "Aku masak yang kau suka." Naila mengangguk, meletakkan tas, dan menyimpan kotak cincin di laci, tersembunyi di bawah pakaian. Tangannya bergetar. Fikri berpura-pura sibuk dengan piring, takut suaranya pecah bila bertanya. Mereka makan dengan suara peralatan yang terdengar jelas, seolah rumah menahan napas. Malam turun tanpa janji. Rafa minta didongengi, Fikri menurut sambil menahan tatap pada pintu, setiap kalimat terasa berat. Naila mandi sebentar, mengganti baju yang lembut, lalu duduk di sisi ranjang, jarak sejengkal dari Fikri. Ujung kainnya menyentuh paha, kulitnya hangat, dan aroma sabun menempel di udara kamar. "Kau lelah?" kata Fikri. "Aku juga," jawab Naila. "Besok kau berangkat?" tanya Naila. "Iya," kata Fikri. Hening kembali berdiri di kaki ranjang, membuat dada terasa sempit. Telepon Naila bergetar. Arman mengirim ajakan makan malam di tempat yang lebih tenang. Ia menulis balasan singkat. "Jangan sekarang."
Arman membalas cepat. Aku menunggu. Napas Naila berubah pelan tetapi tidak stabil. Ia mematikan layar, lalu merebahkan badan. Fikri mematikan lampu. Gorden bergoyang sedikit, membuat bayangan di dinding. Udara kamar dingin lalu hangat sebentar. Tidak ada yang berkata apa-apa. Di antara mereka ada jarak tipis yang sulit didorong pergi. Batas yang dulu jelas menjadi kabur. Malam tidak selesai, hanya memanjang di dada, membuat mereka terjaga oleh pikiran yang saling menahan tanpa suara. Sunyi yang melekat dari malam sebelumnya belum lepas ketika Rafa merengek di ranjang kecil. Naila bangun lebih dulu, menepikan selimut, dan menemukan lengan anaknya memerah. Bentuknya seperti bekas jari yang menekan kuat. Rafa menatap ibunya dengan mata basah. Tadi ada yang menyeret, katanya lirih. Naila memeluk dan mengusap rambutnya, mencoba menenangkan dengan suara tipis. Di ambang pintu, Fikri berdiri dengan wajah lelah. Ia menilai keadaan dan berkata pelan bahwa mungkin itu mimpi yang tersisa dari ketakutan. Nada suaranya hati-hati, tetapi matanya cemas. Naila tidak yakin. Ia menatap lagi memar yang terlihat jelas dan datar. Ini bukan mimpi, katanya. Fikri menghela napas lalu memeriksa jendela dan kolong ranjang. Tidak ada jejak, tidak ada kain yang terseret, tidak ada baut yang longgar. Rafa meringkuk sambil menggigit bibir. Perdebatan kecil pecah tentang siapa yang akan berjaga. Aku besok kerja pagi, kata Fikri. Aku juga butuh tidur, balas Naila. Suara mereka naik lalu turun dan padam, menyisakan diam yang kaku. Rafa menarik tangan ibunya, meminta tetap di dekatnya. Fikri mengangguk, tetapi ia menyimpan tanya yang menggantung di lidah. Suara gesek di plafon muncul pelan seperti sesuatu yang ditarik jauh di atas kepala. Mereka menoleh ke langit-langit. Lampu berkedip sekali. Fikri berdeham, membaca doa pendek, tetapi suaranya patah di tengah, seperti udara menekan tenggorokan. Dari arah dapur, lemari piring berderak, sendok beradu sendiri, lalu sunyi merapat lagi ke dinding. Fikri menatap Naila, mencoba menyalakan tenang lewat senyum tipis. Ia menutup pintu kamar anak. Kau tidur di sini saja, katanya. Naila mengangguk tanpa yakin, menarik selimut sampai pundak Rafa, duduk sambil menghitung tarikan napas anaknya. Ketika Rafa terpejam, Naila berjalan ke dapur. Lantai dingin menempel di telapak kaki. Ia menuang air ke gelas, menepis pikiran buruk, dan berdiri menatap dinding yang pucat. Hembus hangat tiba-tiba menyentuh telinga. Kulit lehernya merinding dan kaku. Ia berputar cepat, tetapi dapur kosong, hanya panci dan piring yang diam. Hembus itu datang lagi, lebih dekat, seperti ujung bibir yang hampir menyentuh kulit. Naila menempel pada lemari, dada naik turun. Ada rasa malu yang muncul tanpa alasan, seperti tubuhnya bereaksi terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Ia mengusap tengkuk, mengatur napas, dan menepis udara yang tidak berbentuk. Telepon bergetar di saku baju. Nama Arman muncul berulang. Naila menatap layar, ragu menekan tombol. Ia menjawab dengan suara kecil. Kau sudah memutuskan? Suara Arman datar. Aku ingin kepastian. Napas Naila tersendat. Jangan menekan, katanya. Aku butuh waktu. Arman tertawa kecil yang dingin. Waktu membuat keadaan makin buruk. Di ujung koridor, Fikri berdiri. Ia menangkap perubahan wajah Naila dan berhenti pada ambang. Siapa itu? Tanyanya. Teman lama, jawab Naila, memutus sambungan dan menyimpan telepon di saku. Fikri mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Wajahnya tenang, tetapi mata tidak. Kau berubah akhir-akhir ini, katanya pelan. Jelaskan. Naila menoleh ke arah kamar Rafa. Jangan di sini, katanya. Anak kita butuh tenang. Fikri menahan diri, seperti menutup pintu yang hampir terbuka. Baik, tapi jangan menutupiku. Ia kembali ke kamar anak, duduk di tepi ranjang, dan mengelus rambut Rafa yang lembab. Dari kursi kecil di sudut, ia memandang pintu yang dibiarkan sedikit terbuka, menjaga dengar dan jaga. Naila masih berdiri di dapur. Sisa hembus hangat itu menempel di leher, tidak mau hilang. Ada sentuhan tipis yang tertinggal,
membuat kulitnya peka. Ia menyalahkan pikirannya sendiri. Ia membuka keran, membasuh wajah, dan menata baju tidur yang melekat di bahu. Setelah lampu dapur dimatikan, koridor tampak lebih sempit. Hanya cahaya dari kamar anak yang menyisa. Ia melangkah pelan, menghindari lantai yang berderit. Fikri menatap ketika ia masuk. Rafa setengah sadar meraih ibunya. Naila berbaring di sisi anak, menahan gerak agar kasur tidak bergoyang. "Biarkan aku tidur di sini," kata Fikri. "Aku tidak ingin kau sendirian." Naila menolak halus. "Ruangnya sempit," katanya. "Kau di kamar saja." Fikri memandangi dua orang yang ia sayangi. Ia berdiri, membuka pintu perlahan, memperhatikan saklar yang memantulkan cahaya kecil. Dari atas plafon, suara gesek terdengar pendek, seperti benda ringan yang dipindah. Lampu berkedip lagi lalu stabil. Fikri menatap saklar, lalu menutup pintu. Di balik kayu itu, ketiganya diam dengan ritme napas yang tidak sama. Ada jarak yang tumbuh dari kata yang tidak selesai. Malam menekan seperti beban di dada dan tidak menawarkan jawaban. Sunyi yang menempel dari malam sebelumnya belum lepas ketika Fikri membuka pintu lebih cepat dari biasanya. Bau makanan sisa masih ada di udara. Di meja makan, Arman duduk santai seolah itu kursinya. Tangannya memainkan gelas, tatapannya lurus ke arah koridor. Naila berdiri di sisi dapur, wajah pucat, jemari saling menggenggam. Fikri menahan amarah agar Rafa tidak kaget. Nafasnya disusun agar tidak pecah. Lemari piring berderak pelan seperti menandai batas yang retak. "Kau siapa?" tanya Fikri datar. Arman tidak berdiri. "Aku orang yang serius," jawab Arman. Naila menutup wajah separuh, tubuhnya bergoyang kecil seperti kehilangan keseimbangan. Fikri menggeser kursi tanpa suara dan berdiri di ujung meja. Matanya tidak pernah lepas dari Arman, lalu menoleh pada Naila. "Kau izinkan dia duduk di rumah ini," ucap Fikri pelan. Naila membuka mulut, tetapi suara tidak keluar. Arman mencondongkan badan, menyusun kalimat yang tegas. "Aku ingin jelas," katanya. "Aku tidak datang untuk sembunyi." Fikri merasakan dada seperti disangga batu. "Batas sudah dihancurkan," ucapnya. "Kau berdiri di tempat yang bukan milikmu." Arman mengangkat dagu sedikit. "Kalau begitu, minta jawaban di sini." Lampu di atas meja berkedip sekali lalu stabil. Nafas Naila meninggi. Ia melangkah setengah, lalu mundur lagi. Rafa memanggil dari kamar dengan suara kecil. "Ayah." Panggilan itu membuat ketegangan memuncak. Fikri menahan diri agar tidak membentak. "Masuk kamar," katanya pada Naila. "Tenangkan Rafa." Naila mengambil langkah, tetapi Arman memotong dengan kalimat dingin. "Jangan lari dari keputusan." Fikri menatap Arman tajam. "Jangan bicara seolah kau yang memegang rumah ini." Lantai berderit saat Naila berjalan melewati mereka. Rafa memeluk pinggang ibunya, menangis tanpa suara. Fikri menahan diri agar tidak menatap kamar terlalu lama. Ketika ia kembali menghadap meja, keringat terasa di telapak tangan. Fikri menarik kursi dan duduk. Jarak mereka tipis. "Kau datang untuk apa?" tanya Fikri. Arman menangkupkan kedua tangan di atas meja. "Aku datang untuk mengambil yang seharusnya jujur," jawabnya. "Aku dan Naila butuh kepastian." Fikri menelan liur yang terasa getir. Kepastian tidak dibangun di atas jamuan orang lain. Arman tidak goyah. Dia menginginkan hidup yang rapi. Suara gesek di plafon muncul seperti baris pendek yang dilupakan. Fikri menoleh sekilas ke atas lalu kembali fokus. "Kau memaksa jawaban di tempat yang salah." Arman mengangkat alis. "Tempat ini justru yang paling benar." Di ambang koridor, Naila kembali dengan mata basah. "Cukup," katanya lemah. "Aku tidak bisa menata kata." Hening menggulung meja makan. Fikri berpindah menaikkan suara sedikit. "Aku minta jujur," katanya pada Naila. "Urutkan dari awal." Naila menunduk. Bibirnya gemetar. "Aku salah," ucapnya. "Aku takut." Arman menyela. "Katakan sekarang," pintanya. "Pilih."
Fikri menatap Naila. Jangan biarkan dia menyetir suaramu. Lemari piring berderak lagi, sendok beradu pelan seperti seret nafas. Rafa memanggil ibunya pelan dari kamar. Ibu. Naila menoleh pada suara itu dan menangis pecah. Fikri berdiri, menahan bahu sendiri agar tidak gemetar. Pergi, katanya pada Arman. Ini rumah keluarga. Arman bangkit perlahan, menatap Naila lama, lalu berjalan melewati Fikri tanpa menunduk. Pintu menutup dengan bunyi yang tegas tetapi tidak keras. Malam datang seperti beban. Naila duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, mengusap lengan sendiri. Telepon bergetar. Ia menatap layar. Pesan Arman masuk beruntun. Ajakan yang berubah jadi ancaman. Ia mengetik kalimat pendek dan mengirim satu baris yang putus. Kita selesai. Balasan datang cepat. Kalau kau tutup pintu, aku buka semuanya. Dada Naila sesak. Ia mematikan telepon tetapi menggenggamnya kuat. Fikri berdiri di ambang pintu kamar, menatap tanpa bicara. Naila mengulurkan tangan, tetapi Fikri mundur setapak. Aku di ruang tamu, katanya. Aku tidak bisa menerima sentuhanmu malam ini. Naila menggigil kecil. Ia berbaring menghadap dinding. Di ruang tamu, Fikri duduk tegak di sofa dengan lampu temaram. Gorden bergerak ringan. Hawa di ruangan turun naik seperti ada orang melintas. Keheningan memanjang dan kehangatan suami istri pecah jadi diam yang berat. Tidak ada jawaban. Tidak ada yang selesai. Hanya jantung yang berdetak terlalu kuat untuk ditidurkan. Sunyi yang panjang di ruang tamu belum pecah. Fikri duduk tegak di sofa, napasnya berat. Naila di kamar menatap dinding, memegang ponsel yang sudah dimatikan. Mereka tidak bicara. Hanya detak jantung yang keras dan rasa hangat yang pergi dari rumah itu. Gangguan mulai sering datang. Di atas plafon terdengar langkah yang tidak jelas arahnya. Suara itu berputar pelan, pindah dari ruang depan ke koridor lalu kembali lagi. Piring di lemari berderak seperti digeser jari. Udara tiba-tiba panas lalu turun dingin. Fikri berdiri dan membaca doa setenang mungkin, tetapi ayatnya patah di tengah. Lidah seperti ditahan. Ia mengulang, namun suaranya tetap goyah. Di dapur, Naila menyiapkan minum. Gelas berkabut. Saat ia meraih gula, ada lusan menyentuh pahanya dari arah samping. Sentuhan itu pelan, naik turun, membuat kulitnya tegang. Napasnya tidak teratur. Ia menepi, menahan pinggir meja agar tidak goyah. Ada rasa malu yang menekan dan rasa takut yang naik bersamaan. Ia menoleh cepat. Dapur kosong. Hanya bunyi tetes air dari keran. Ia mengusap paha dengan telapak tangan, mencoba menolak sisa sensasi yang menempel. Ponsel bergetar di meja. Pesan dari Arman masuk lagi. Kata-kata manis berubah jadi tuduhan. Ia menulis bahwa Naila tidak jujur, bahwa Naila menggunakan perhatian lalu pergi. Jari Naila gemetar saat membaca. Ia memblokir nomor itu. Ponsel kembali diam, tetapi dadanya tidak tenang. Fikri berjalan masuk. Ia melihat layar ponsel yang masih menyala dan beberapa nama di riwayat chat. Ia tidak memanggil. Ia hanya menatap Naila. Mata mereka bertemu dan tidak ada yang mengalah. Kau masih berhubungan, ucap Fikri pelan. Sudah aku akhiri, jawab Naila. Kenapa jejaknya masih ada? Aku belum sempat menghapus. Sunyi masuk di antara mereka. Tidak ada teriakan. Tidak ada kata kasar. Hanya tatap mata yang kosong dan lelah. Piring di lemari beradu pelan, seperti menggaris batas di lantai. Rafa berlari kecil dari kamar. Ia menempel di pinggang ibunya. Aku tidak mau tidur sendiri, katanya. Fikri menunduk dan mengusap kepala anaknya. Ayah temani malam ini. Naila mengangguk. Mereka bertiga masuk ke kamar anak. Kasur kecil di sudut membuat ruang sempit. Fikri memilih berbaring di lantai dengan bantal tipis. Rafa merapat ke ibunya. Naila menatap pintu yang terbuka sedikit, seperti ada orang berdiri di sana. Udara di kamar bergeser pelan. Gorden bergerak ringan tanpa angin. Lampu berkedip. Dari plafon terdengar gesek panjang, lalu pendek, lalu hilang. Fikri memejam dan mengulang doa. Kata-kata masih tersendat.
Keringat muncul di pelipis. Rafa meringis kecil lalu tenang. Naila membetulkan selimut dan menahan tangan anaknya agar tidak melepas genggaman. Di luar kamar, gelas di meja tamu berbunyi pelan, lalu diam lagi. Waktu berjalan lambat. Nafas tiga orang itu tidak sama. Fikri membuka mata sebentar, memastikan pintu masih dalam posisi semula. Naila tidak berpindah. Ia seperti dipaku oleh rasa waspada. Pikirannya mundur maju. Tubuhnya masih menyimpan jejak sentuhan yang tidak punya pemilik. Ia bingung menamai takut yang datang dengan cara seperti itu. Ia menahan diri agar tidak menangis. Ia menelan ludah yang pahit. Menjelang dini hari, langkah di atas kepala muncul lagi. Kali ini lebih berat, lalu ringan, lalu berhenti tepat di atas kamar anak. Fikri duduk setengah. Cukup, katanya pelan pada dirinya sendiri. Naila menatapnya, tidak berani bertanya. Rafa merapat lebih kuat. Mereka menunggu pagi tanpa kepastian. Tidak ada jawaban untuk malam itu. Tidak ada kunci yang bisa mematikan suara. Hanya rasa letih yang menumpuk dan mata yang menolak benar-benar terpejam. Di lorong, bayangan pintu memanjang dan memendek mengikuti kedip lampu. Fikri menghitung detak di dada agar tenang. Naila memeluk Rafa lebih rapat. Kamar terasa pengap lalu dingin lagi. Tidak ada yang bicara. Mereka bertahan saja sampai cahaya pertama menyentuh tepi tirai yang belum tertutup rapat. Yang redup. Sunyi panjang dari malam sebelumnya belum benar-benar reda ketika dini hari menusuk kamar anak. Udara berat. Fikri terbangun oleh perih tajam di paha. Pisau dapur menancap di dagingnya. Darah menetes ke lantai membentuk jejak yang tidak rapi. Rafa berdiri di ujung ranjang dengan mata terpejam seperti berjalan sambil tidur. Tubuh kecil itu condong, tangan terangkat kosong. Naila menjerit, menarik Rafa ke pelukannya, memanggil nama Fikri sambil berusaha berdiri tegak. Fikri menahan sakit. Napasnya pendek. Dalam kepalanya bertabrakan dua pilihan, bertanya bagaimana pisau bisa ada di sini atau menghentikan darah sekarang juga. Ia memilih mengikat pangkal luka dengan sarung. Jemarinya gemetar tetapi tetap bekerja. Naila mencari ponsel di meja kecil. Layar buram oleh air mata. Nomor darurat tidak muncul di kepala. Ia menekan beberapa digit lalu menghapus lagi. Rafa menangis tanpa suara. Wajahnya pucat seperti orang yang ditarik dari mimpi yang buruk. Ambil air, kata Fikri pelan. Jangan panik. Aku takut, balas Naila. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tenang, kita masih bisa urus ini. Suara gesek di plafon datang pendek lalu hilang. Kamar terasa sempit. Fikri memindahkan beban ke kaki yang sehat dan berdiri pincang. Darah masih merembes di perban darurat. Ia bergerak ke ruang tamu. Naila menggendong Rafa dan menyusul. Mereka saling menahan agar tidak jatuh. Di meja, ponsel tergeletak. Naila menekan kontak yang ia ingat. Suara di seberang menjawab cepat. Pak Hanafi diminta datang. Ketukan pelan di pintu. Pak Hanafi muncul dengan tas kecil. Matanya menilai luka, lalu menatap Rafa yang memejam. Tangannya bekerja cepat, menekan kain bersih di atas sayatan, memasang perban seadanya. Luka dalam, katanya singkat. Ke rumah sakit sekarang. Fikri mengangguk. Pak Hanafi sempat menoleh ke sudut ruangan. Pandangnya berhenti pada titik kosong seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya menarik napas dan mengajak mereka bergerak. Perjalanan menuju rumah sakit terasa panjang. Tidak ada sirene. Hanya suara motor dan napas yang terseret. Naila memeluk Rafa di boncengan. Tubuh mereka saling menempel. Keringat bercampur dingin. Ada kedekatan yang getir. Saat motor berhenti di depan pintu masuk, petugas mendorong tandu. Rafa dipindah dengan hati-hati. Fikri menekan pahanya, menahan nyeri, lalu menandatangani formulir dengan tangan bergetar. Koridor rumah sakit memanjang dengan lampu putih. Bau obat menempel keras. Naila duduk di kursi tunggu sambil menggosok lengan. Fikri berdiri dekat pintu ruang tindakan. Seorang perempuan berjilbab merah hati berdiri 2 kursi dari mereka. Ia menatap lama, lalu bicara pelan tanpa menoleh. Hati-hati, ada kiriman.
dari yang pernah dekat. Kata-katanya menggantung. Fikri ingin bertanya. Ibu maksud apa? Tanyanya. Perempuan itu memalingkan wajah, tampak hendak menambah kalimat, tetapi Naila tiba-tiba limbung dan jatuh duduk. Percakapan terputus. Pintu ruang tindakan terbuka. Perawat memanggil nama Rafa. Fikri menyertai sampai batas pintu. Naila dipapah ke kursi yang lebih nyaman. Ia membuka mata dan menatap kosong. Bibirnya seperti ingin menjelaskan sesuatu yang tidak bisa disebut. Fikri duduk di sisi lain, memegangi pahanya yang berdenyut. Telepon di sakunya bergetar pelan. Dennis menghubungi, suara sahabatnya datar namun tegas. Kau butuh apa? Aku bisa bantu. Fikri menutup mata sebentar. Biaya akan berat, katanya lirih. Aku usahakan, jawab Dennis. Tapi ada cara. Fikri tidak langsung setuju. Ia menoleh ke pintu ruang tindakan. Aku butuh Rafa selamat, ucapnya pendek. Yang lain nanti. Telepon ditutup. Waktu di kursi tunggu berjalan lambat. Keringat dingin muncul di tengkuk. Naila menatap lantai, memegang pergelangan tangan sendiri. Dari ujung koridor, troli lewat, roda bergesek di lantai. Lampu di langit-langit bergetar ringan. Fikri dan Naila duduk berdampingan tanpa menyentuh. Ada jarak tipis di udara. Tidak ada yang berani memecahnya. Di antara detik yang berat itu, hangat tubuh dari perjalanan masih tertinggal di kulit Naila. Ada sisa sensasi yang mengganggu batas rasa, membuat napasnya pendek. Ia mengaturnya pelan, menutup mata, lalu membukanya lagi. Fikri menahan dorongan untuk menenangkan istrinya dengan sentuhan. Ia takut tenaganya habis bila meletakkan tangan di bahu Naila sekarang. Koridor tetap berderak oleh langkah orang lewat. Bau obat tidak berubah. Suara dari ruang tindakan tidak terdengar. Mereka menatap pintu yang tertutup rapat. Tidak ada kabar yang datang. Hanya degup di dada yang tidak mau turun. Koridor putih tidak memberi jawaban. Hangat tubuh dari perjalanan masih menempel di kulit, tetapi dingin dari pendingin ruangan merayap di sela lengan. Fikri berdiri di depan pintu tindakan dengan paha berdenyut, Naila duduk menunduk, jemari menggenggam kain hingga memucat. Dennis berdiri tidak jauh, menahan gelisah. Dari dalam ruangan muncul suara terburu. Rafa kejang lagi, mulutnya berbusa, alarm berbunyi panjang, dan petugas menutup pintu dengan cepat. Fikri memberi isyarat pada Dennis agar tidak memaksa masuk. Tunggu di sini, katanya pelan. Dennis menahan napas dan mengangguk. Naila menangis tanpa suara, bahunya naik turun, matanya kering tetapi panas, seperti tubuhnya tidak tahu harus mengeluarkan apa lagi. Waktu terasa ditahan. Lampu putih bergetar tipis. Suara roda troli datang dan pergi. Fikri menempelkan punggung ke dinding, mencoba menata doa yang berkali-kali terputus. Di sela tegang itu, aroma kulit dan keringat Naila yang bercampur sabun tadi masih menempel di hidungnya dan membuatnya salah tingkah. Ia memalingkan wajah agar tidak runtuh. Dennis menatap lantai, kedua telapak tangannya saling menekan. Kuat, bisik Dennis. Kau tidak sendiri. Fikri hanya mengangguk. Pintu membuka sedikit. Seorang dokter keluar dengan wajah datar. Mata yang sudah sering menyampaikan berita buruk kini menatap mereka tanpa hiasan kata. Kami sudah melakukan semua, ucapnya singkat. Tidak ada kalimat panjang. Tidak ada ruang untuk tawar. Dunia Fikri runtuh tanpa suara. Lututnya melemah dan ia menahan diri agar tidak jatuh. Naila berdiri dengan langkah tidak stabil, masuk ketika diperbolehkan, dan mengelus rambut Rafa yang sudah kaku. Kulit dingin di bawah telapak membuatnya bergetar. Bibirnya menyentuh dahi anak itu, tetapi tidak ada yang kembali. Fikri menatap lantai sampai ubin terasa seperti akan pecah. Administrasi menunggu seperti barang yang tidak pantas. Seorang perawat memberi map dan pena. Harus ada tanda tangan, katanya. Fikri menatap kosong, lalu Naila mengambil map itu. Biar aku, ucapnya. Fikri menahan. Ini tugasku. Rafa anakku, jawab Naila. Ia juga anakku, balas Fikri, suaranya rendah. Perdebatan singkat terjadi di tepi loket. Kesalahan masa lalu menyembul di ruang yang salah.
Kau yang membuat semuanya berantakan, ujar Fikri, lebih pada dirinya sendiri. Aku minta maaf, jawab Naila, tangan gemetar ketika menulis. Pena menggores tanda yang tidak seberapa berarti di atas kertas yang terlalu resmi untuk duka seperti ini. Telepon Naila bergetar. Pesan masuk muncul di layar. Arman menulis singkat dan sinis, menanyakan kabar yang sudah ia dengar dari seseorang, lalu menyisipkan kalimat yang menusuk harga diri. Fikri melihat kilas layar itu dan dadanya terbakar. Matikan, katanya. Kenapa dia masih berani? Naila memeluk telepon di dada. Aku sudah memutus, ucapnya pelan. Kenapa dia masih ada di sini? Karena kau membiarkan pintu terbuka, balas Fikri. Denis maju setapak. Cukup, katanya menengahi. Selesaikan dulu berkasnya. Sisanya nanti. Fikri menatap Denis, lalu menelan amarahnya. Ia menandatangani lembar terakhir. Saat petugas membawa berkas pergi, ruang tunggu kembali sunyi. Naila meminta waktu sebentar di sisi Rafa. Fikri berdiri di depan jendela koridor, merasakan nyeri di paha yang belum diurus benar. Denis duduk, punggungnya tegak, menahan keinginan untuk menyentuh bahu sahabatnya karena tahu sentuhan bisa membuka tangis yang tidak terbendung. Dari dalam ruangan, tirai bergerak pelan. Ada bayang di baliknya, tetapi itu hanya orang yang sedang bekerja. Fikri menutup mata, menarik napas dalam, lalu membukanya lagi. Perjalanan pulang tidak banyak kata. Motor bergerak pelan, udara malam masuk lewat kerah baju, membuat kulit menggigil. Tubuh Naila menempel di punggung Fikri, hangat yang getir, bukan kehangatan yang menenteramkan. Di rumah, sandal diletakkan tanpa suara. Foto Rafa diambil dari laci dan diletakkan di meja. Fikri menatap bingkai itu lama, lalu duduk di kursi tanpa kekuatan. Naila berdiri memegang pinggiran meja, punggungnya membungkuk sedikit, napasnya pendek. Denis menatap keduanya dan memilih mundur ke teras, memberi jeda yang dibutuhkan. Malam menjadi panjang tanpa tujuan. Lampu ruang tamu tidak dimatikan, tetapi cahayanya seperti tidak mencapai sudut. Fikri bersandar dengan mata terbuka, mendengar bunyi kecil dari arah dapur yang mungkin hanya bunyi rumah. Naila mengambil selimut tipis dan menutup kakinya sendiri. Ia tidak memanggil. Fikri tidak bertanya. Udara naik turun di dada, tidak mau tenang. Tidak ada rencana yang bisa menambal ruang yang baru terbelah. Mereka duduk di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang mereka tidak bisa sebut, sementara waktu hanya lewat tanpa suara. Malam yang panjang itu belum benar-benar selesai ketika hari ketujuh datang dan rumah masih berbau bunga dari orang yang melayat. Foto Rafa berdiri di atas meja, bingkai kecilnya dingin di tangan. Naila duduk di kursi dengan mata merah. Fikri berdiri dekat jendela, paha masih berdenyut dan kepala berat oleh kurang tidur. Ketika Naila membuka mulut, suaranya pelan tetapi tidak goyah. Aku ingin cerai. Fikri menoleh cepat. Belum genap 7 hari, katanya. Kau tidak harus mengikatku di rumah ini, balas Naila. Aku salah. Aku tidak ingin mengulang. Kata-kata itu memukul dada Fikri. Baik, ujarnya pendek. Talak 1. Setelah itu tidak ada suara lain. Kamar terpisah. Selimut digulung di 2 tempat. Rafa tinggal sebagai nama di bingkai. Sore itu Denis datang membawa botol kecil. Cairannya bening, tutupnya rapat. Ia memandang Fikri dan Naila bergantian. 3 tetes di air, katanya. Ini ikhtiar, bukan jaminan. Fikri menatap botol itu lama. Konflik batin naik seperti dorongan dari perut. Aku takut menyimpang, kata Fikri. Denis menahan tatap. Kau butuh pegangan. Naila mengambil gelas, menuang air, dan meneteskan cairan itu. Tangannya gemetar. Kita minum sama-sama, ucap Fikri akhirnya. Tidak. Aku saja, balas Naila. Jika ada yang harus putus, biar dari tubuhku dulu. Begitu air menyentuh lidah, ruangan berubah pelan. Udara memanas tanpa sumber. Lemari piring berderak seperti ditekan dari dalam. Lampu meredup lalu kembali terang. Fikri berdiri di ambang pintu, mulutnya membaca doa, tetapi ayat patah di tengah dan tidak mau disambung.
Keringat muncul di pelipis. Naila meringkuk di kursi, menahan sensasi yang datang tanpa wujud. Ada hembus hangat di lehernya, ada elusan yang tipis di paha, membuat napas pendek dan kulitnya tegang. Ia menekan lutut dengan dua telapak tangan. "Cukup," katanya putus. "Hentikan di sini." Dennis berdiri tegak, tidak menyentuh siapapun. "Tarik napas pelan," ucapnya. "Jangan panggil apa-apa." Malam itu mereka sepakat mencari penjelasan. Pagi berikutnya mereka duduk di beranda kecil sebuah pesantren. Kiai Basari menerima dengan tenang. Ia mendengar tanpa memotong, lalu berbicara singkat. "Ada amarah yang dikirim. Masuk karena pintu batin terbuka oleh salah dan takut. Pintu ini harus ditutup dengan doa yang teratur, dengan menahan diri dari emosi yang meledak, dan dengan menata ulang tempat istirahat. Ini perkara disiplin." Fikri menunduk. "Bagaimana dengan rumah kami?" tanyanya. "Rumah tidak harus diganti," jawab Kiai. "Yang harus berubah adalah caramu berdiri di dalamnya." Naila mengangguk. "Aku sanggup jalani," katanya pelan. Kiai memberi sebotol air yang telah dibacakan doa. "Sedikit-sedikit," pesannya. "Jangan berlebihan." Di perjalanan pulang, Fikri berbicara tanpa nada tinggi. "Aku akan pergi dari rumah ini. Bukan karena benci. Aku tidak ingin memperpanjang luka." Naila menatap jalan. "Aku mengerti," ucapnya. "Aku akan hadapi malam sendiri." Mereka tiba, membuka pintu tanpa banyak kata. Fikri mengemasi beberapa baju, dokumen, dan buku kecil Rafa yang masih menyimpan coretan huruf. Naila berdiri di koridor, punggung menempel ke dinding. Udara di dalam rumah naik lalu turun, seperti baru saja kehilangan pegangan. Fikri meletakkan kunci di meja, menatap bingkai foto, lalu memalingkan wajah. Tidak ada janji, tidak ada rencana. Hanya dua orang yang menahan diri agar tidak runtuh di tempat yang sama. Lampu ruang tamu dibiarkan menyala. Gorden bergerak pendek dan berhenti. Malam menunggu di ambang, sementara mereka belum siap menutup mata. Lampu ruang tamu masih menyala dari malam sebelumnya. Udara diam dan dingin. Kunci tergeletak di meja, dekat bingkai foto Rafa. Hari ke-40, doa telah dibacakan, tamu terakhir pamit, dan rumah kembali sepi. Fikri berdiri menatap meja, napasnya tenang tapi berat. Naila berdiri di hadapannya dengan mata bengkak. Dennis menunggu di teras, menatap halaman. Kiai Basari barusan pergi setelah menyerahkan sebotol air dan satu kalimat yang menancap. "Disiplin. Tutup pintu yang sudah kau buka," katanya. Fikri mengangguk saat itu, seperti orang yang sudah tahu arah meski jalannya menurun. "Aku mohon," suara Naila serak. "Kalau bisa, jangan akhiri di sini." "Aku tidak benci," jawab Fikri. "Aku memaafkan. Tapi aku tidak kembali. Aku sanggup tertib. Aku akan jalankan semua saran. Bukan itu soalnya. Luka kita terlalu dekat dengan pintu." Naila mengusap lengan sendiri. Ia menatap botol air doa yang tinggal separuh. "Kalau aku jatuh lagi," katanya pelan, "tidak ada yang bangunkan." "Kau kuat," ucap Fikri. "Kau buktikan 7 malam ini." "Kalau aku takut," Naila menahan napas, "bisakah aku telepon kau saja?" "Kalau takut, baca yang diajarkan. Bukan telepon aku." Fikri meletakkan kunci rumah dan berkas kendaraan di samping bingkai foto. Keputusan terakhir berdiri di antara mereka tanpa pelukan. Dennis masuk sebentar, menaruh helm di kursi. "Kau siap?" tanya Dennis. Fikri mengangguk. Naila melangkah setengah, lalu berhenti. "Terima kasih," katanya pada Dennis, suaranya pecah. Dennis menunduk singkat. "Jaga dirimu," ucapnya. Pintu terbuka. Udara luar menyusup. Fikri menatap sekali lagi pada foto Rafa, mengusap tepi bingkai dengan ujung jari, lalu berjalan keluar. Malam-malam berikutnya, sisa gangguan masih datang seperti ekor yang terlambat. Suara kecil dari plafon, hangat di tengkuk yang singgah sebentar, lemari berderak lalu diam. Naila mulai tertib. Air doa ditetesi ke gelas setiap selesai salat. Tirai tidak lagi dibiarkan setengah.
Ponsel berdering dengan nama Arman yang muncul berulang. Naila menekan tombol merah. Panggilan kedua datang, ia matikan. Panggilan ketiga datang, ia buang nomor itu. Nafasnya pendek, tetapi tangannya tidak gemetar lagi. Cukup, katanya pada ruang yang kosong, lalu mematikan lampu sendiri. Fikri menyewa kamar kecil di alang-alang lebar. Kasur tipis, meja kayu, jendela menghadap gang. Ia kembali bekerja, menahan sakit di paha dengan perban rapi. Malam hari ia berjalan ke tepi Musi. Angin menampar ringan. Lampu kota memanjang di permukaan air. Ia berhenti di pagar, membiarkan dada mengatur ulang irama. Maafkan ayah, katanya pelan, bukan pada siapa-siapa, tapi cukup jelas untuk dirinya sendiri. Teleponnya sunyi. Ia tidak mencari suara siapapun. Ia berdiri sampai dingin masuk ke tulang, lalu pulang ke kamar yang tidak banyak barang. Pagi terakhir di rumah itu, Naila berdiri di koridor. Ia mencium baju Rafa yang disimpan di laci, lalu menutupnya. Di meja, bingkai foto tetap tegak. Ia menuang sisa air ke gelas, meneguk perlahan, dan duduk menghadap pintu. Tidak ada yang lewat. Tidak ada yang menyapa. Hanya detak jam dinding yang berjalan tanpa menoleh ke belakang. Di dalam dada, ada ruang yang masih perih, tetapi tidak lagi berdarah. Kunci tinggal di meja. Sungai menunggu di depan. Mereka berjalan di jalan yang berlainan dengan langkah yang belum mantap. Luka tidak hilang. Luka cukup tertutup untuk hidup. Nama Rafa menjadi batas terakhir yang tidak boleh dilanggar lagi. Mereka menahan diri agar tidak jatuh di lubang yang sama, dan dunia di sekitar mereka akhirnya diam. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita tadi mengetuk nurani dan membuat Anda berpikir ulang tentang pilihan, maka tujuan kami tercapai. Jangan biarkan amarah atau godaan menguasai rumah, karena yang paling rapuh selalu keluarga. Ambil pelajaran, kuatkan doa, jaga yang Anda cintai selagi sempat. Kami menghargai setiap menit perhatian Anda, setiap like dan komentar yang membangun, dan setiap doa baik yang Anda titipkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap waras, tetap waspada, dan tetap manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga yang baik menjadi amal dan yang kurang menjadi perbaikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.